Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta adu strategi demi memenangkan suara, mulai dari janji mensejahterakan ojek online hingga sekolah gratis menjadi siasat mereka untuk turut mendongkrak popularitas. Bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta kini bersaing meraih simpati dari warga. Meski masa kampanye akan dimulai pada 25 September mendatang. Tiga paslon sudah menyampaikan janji-janjinya di hadapan publik. Pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mengaku menyiapkan program makan siang gratis bagi pekerja ojek online dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta 2024. Suswono mengatakan program tersebut beriringan dengan program pasangan presiden terpilih Pilpres 2024 dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Dengan kolaborasi dengan warteg-warteg di seluruh Jakarta ini, mudah-mudahan kita bisa memberikan pemerintah daerah khusus Jakarta bisa juga memberikan makan gratis nanti tentang siapa golongan mana yang akan diberikan makan siang gratis. Sementara itu, Bacagup Pramono Anung juga menyampaikan janji yang menyasar para pengemudi ojol. Salah satu janji tersebut adalah mendorong pengemudi ojek online menjadi pekerja formal. Ojol selama ini kan menjadi bukan pekerja yang formal. Dalam konteks pemikiran saya kemarin ketika di IKN kami juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Sehingga kalau formal maka pendapatannya minimumnya itu UMR minimumnya. Kemudian diatur bisa lebih dari itu. Dan pemerintah sekarang ini sedang merumuskan itu. Nah, kalau nanti saya menjadi gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu sehingga ada kepastian pendapatan dan juga pelayanan kepada ojol ini dilakukan oleh pemerintah. Lain halnya dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kunwardana mengusung strategi unik dalam pilkada kali ini. Keduanya mengusung program Jakartaku Aman dan optimistis dapat mengubah Jakarta menjadi kota bioenergi dan ramah lingkungan. Tim Liputan BTV. Dan untuk membahas apa saja sebenarnya strategi dari tiga pasangan calon untuk merebut hati warga Jakarta, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Ses Pramono Anung Lis Hartono atau Cak Lontong, kemudian Ketua Tim Ses RK Suswono Ariza Patria, dan juga Tim Ses Dharmakun Nelson Simanjuntak. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Cak Lontong dulu deh, yang pertama nih. Cak Lontong, pasangan Anda, pakar Pramono Rano ini kan memberikan juga ya janji yang belakangan ini ramai juga diperbincangkan di publik terkait dengan janji kepada ojek online. Di mana Mas Pramono dalam berbagai kesempatan mengatakan akan mengupayakan agar ojek online ini menjadi pekerjaan formal sehingga nantinya bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan UMR. Nah, yang jadi pertanyaan nih Cak Lontong, bagaimana nantinya rencana realisasi yang akan dilakukan jika ternyata janji ini akan diterjemahkan menjadi suatu kebijakan? Karena kan terkait dengan ojek online ini cukup banyak pihak yang bersinggungan, mulai pemerintah pusat sampai dengan kepada provider sendiri. Seperti apa Cak Lontong? Ya, tentunya semua ide yang disampaikan itu sekarang mungkin pada tataran masih seberupa, belum detail seperti apa, tapi kita juga secara tim sudah menggodok, memformulasikan untuk ke arah sana. Karena tujuannya memang kita berharap teman-teman kita ojek online itu bisa menjadi, kalau selama ini hanya sebagai pekerja informal, ini bisa menjadi formal supaya bisa lebih memberi kepastian kepada masa depan dan juga untuk ekonomi keluarganya gitu. Tapi kalau secara detail memang kita mempersiapkan itu karena seperti yang disampaikan tadi memang itu kaitannya sangat banyak gitu kan. Betul. Dengan banyak pihak dan stakeholder yang mungkin bisa
pasti akan ada solusi itu ketika kita akan menjalankan program yang tujuannya untuk membahagiakan warga Jakarta, khususnya teman-teman ojek online ini. Baik, berarti lagi dipersiapkan ya Cak Lontong karena banyak kaitannya dengan pihak-pihak lain. Kemudian untuk tim ses Rido, Bang Ariza, kalau misalnya dari Pak Suswono kan waktu dijumpai oleh wartawan beberapa waktu lalu saat lagi keliling nih di warteg mengatakan akan mencoba untuk menyiapkan program makan siang gratis bagi ojol yang mana ini integrasinya dengan program dari paslon terpilih. Paslon terpilih. Nah, bagaimana nantinya anggaran ini akan disiapkan untuk program makan siang gratis ojol ini? Karena kan untuk program yang terintegrasi kepada pusat itu kan fokusnya kepada anak sekolah dan juga ibu hamil. Ya betul, jadi program pada Pilpres Pak Prabowo Gibran makan siang bergizi atau makan siang gratis itu adalah program yang luar biasa karena selain membantu agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan stunting ya bagi anak-anak kita, bagi balita, juga nanti bagi ibu hamil, begitu mendapatkan gizi makanan yang baik, kemudian anak-anak sekolah sehingga kecerdasannya akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat mengikuti pelajaran sekolah dengan baik dan ke depan menjadi siswa-siswi yang berprestasi sehingga bisa menjadi pemimpin dan juga yang lebih baik dan seterusnya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Suswono mempunyai ide gagasan agar ojol-ojol di Jakarta juga mendapat perhatian ya, supaya apabila dimungkinkan nanti akan mendapatkan makan siang gratis melalui anggaran APBD yang ada. Ini sedang kita coba rumuskan kira-kira bagaimana caranya. Tentu juga yang dimaksud Pak Suswono adalah memberdayakan UMKM di antara warung Tegal yang banyak jumlahnya di seluruh wilayah Jakarta nanti untuk membantu agar mendapatkan dukungan, bantuan juga kepada ojol yang ada di Jakarta mendapatkan makan siang gratis. Tentu nanti akan diatur berapa biayanya, berapa kali dalam seminggu dan sebagainya. Itu nanti akan masih dilihat sejauh mana program ini dapat dilaksanakan menyesuaikan situasi kondisi dan anggaran yang ada. Yang pasti kami memberikan perhatian pada ojol agar ke depan dipastikan aspek legalitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan gubernur dan sebagainya. Kemudian keamanannya yang tidak kalah penting, selain juga tentu kesejahteraannya dan sejauh mana nanti pemerintah daerah dapat bisa membantu daripada ojol-ojol yang jumlahnya banyak sekali di DKI Jakarta. Baik, berarti masih sama ya kurang lebih dengan paslon pakar, masih harus direncanakan, dipikirkan dulu, dirumuskan ya. Nah, kalau untuk pasangan Darmakun sendiri seperti apa Bang Nelson? Apakah juga akan menyiapkan program yang akan menyasar para ojol tersebut atau sudah melakukan kira-kira seperti apa belanja masalah yang didapatkan saat bertemu dengan warga Jakarta? Makasih. Jadi kita punya tagline itu Jakartaku aman, tentunya aman segalanya. Untuk satu poin, kita kategorikan ini tenaga kerja, sumber daya manusia, manpower. Nah, fokusnya pada apa? Kesejahteraan sosial, kesetaraan sosial, profesional yang terampil, praktis dan kreatif. Mari kita lihat, ojol yang ada selama ini sudah berapa tahun itu? Apakah ojol itu belum ada di KTP kategori pekerjaan ini ojol ya? Kita mencoba membingkai merubahnya. Antara lain, kalau orang bekerja, Undang-Undang 13/2003, setiap pekerja harus digaji kan begitu. Nah ini berbeda sekali. Profesional dibilang tidak, amatiran iya, mari. Kalau kita perhatikan, andai kata kita ke restoran, ini perubahan ini sudah kita amati dan akan kita perfectkan ke dalam visi misi kita. Antara lain itu kita makan, dia menonton, dipotong uangnya, apalagi apa kita sebut pajak atau gimana, dan terakhir jarak jauhnya ini kita perhatikan. Yang kedua, ini jangan kita buat sentralistik, nggak pas itu. Otonomi daerah kita buat dulu ojol itu DKI, biar jadi percontohan, jangan monopoli. Kita melihat yang punya gedung itu luar biasa, yang ojolnya seragamnya pun tidak pernah berganti, aromanya bagaimana, ini kita rangkul.
Kita independen, kita tidak terpengaruh APBN, APBD, kita akan gotong royong, swakarsa, kemampuan diri sendiri, dan masyarakat yang adil makmur yang kita ciptakan. Sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45, rakyat itu harus sejahtera dan tentu mandiri bersama-sama. Baik, berarti kurang lebih ketiga pasangan calon yang akan berebut di kursi di Jakarta ini juga akan memperhatikan ojol ya. Tetapi kan kita tahu ya Bapak-Bapak, ketika sudah mulai musim pemilihan, banyak sekali janji-janji populis yang disebarkan oleh pasangan calon. Dan jadi pertanyaan sekarang adalah untuk Jakarta, masyarakatnya kan sudah cukup kritis ya. Nah, apakah janji-janji ini bisa direalisasikan apa tidak? Nah, ini menjadi tantangan juga nih bagi paslon masing-masing. Kemudian terkait dengan janji ojol tadi, ada juga janji-janji yang lain. Kita bedah lagi mungkin terkait dengan pasangan pakar yang menyampaikan juga jika nanti dipilih, dipercaya oleh warga Jakarta, akan menggratiskan sekolah swasta. Nah, Cak Lontong, gratisnya sekolah swasta ini dalam bentuk apa mekanismenya nanti yang direncanakan? Apakah berbentuk beasiswa kah atau anggarannya ada khusus kah atau seperti apa Cak Lontong? Ya, yang pertama bahwa ini menjadi target ketika kita akan membangun, akan membuat lebih levelnya lebih tinggi lagi untuk sisi manusia ya, sumber daya manusia di Jakarta ini. Jadi kita sentuh salah satunya melalui sisi pendidikan dan program untuk 12 tahun wajib belajar itu menjadi prioritas yang ingin kita wujudkan. Dan bentuknya sekarang mungkin akan lebih kita tingkatkan lagi, makanya ada apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul berkaitan dengan gratis sekolah untuk swasta itu, mungkin memang realisasinya salah satunya ya beasiswa ya. Memang ya kembali lagi bahwa strategi seperti ini bukan, menurut kami apa yang kita sampaikan ini memang janji, tetapi ini sesuatu yang harus dan bisa kita realisasikan. Dan berarti kita hanya sekedar berjanji. Apalagi dari sisi pendidikan ini, kalau mungkin format beasiswa untuk sekolah swasta itu juga sangat menjadi prioritas juga. Dan buat kami seperti itu bukan berarti semua swasta terus gratis, karena pasti akan ada prioritas juga. Mungkin untuk swasta yang sekolah swasta yang besar-besar yang memang secara finansial sudah sangat mandiri, mungkin itu juga bukan menjadi prioritas utama kita. Tetapi bagi anak-anak warga Jakarta yang mungkin tidak bisa diterima di sekolah negeri dan kemudian harus melanjutkan pendidikannya di sekolah swasta, nah sisi itulah yang mungkin kita lebih perhatikan. Tapi kembali lagi bahwa semua itu harus dalam struktur anggaran yang pas, yang sesuai dengan skala prioritas. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan sekedar janji, tapi ini sesuatu yang kami kira ini realistis bisa kita berikan untuk warga Jakarta dari sisi pendidikan ya. Baik, berarti janji yang dicoba untuk disampaikan kepada masyarakat Jakarta juga menyentuh dunia pendidikan ya. Kemudian Bang Ariza, kalau dari RK Suswono kan selain menyinggung juga terkait dengan sekolah kurang lebih sama dengan pasangan pakar, juga mengatakan bahwa akan menyediakan dana kurang lebih 200 juta per RT RW. Nah, apakah angka ini memang merupakan angka yang sudah dihitung sedemikian rupa dan ini merupakan hasil belanja masalah di DKI Jakarta selama ini? Dan kemudian bagaimana nantinya kerangka pendanaannya? Jangan sampai tentunya ketika sudah menyiapkan program seperti ini dan direalisasikan malah menyebabkan defisit APBD. Bang Riza, boleh dipastikan audio sudah terbuka? Yang pertama, selama ini banyak sekali provinsi maupun kabupaten kota itu memberikan bantuan dana, stimulus atau insentif kepada ketua RW dan ketua RT. Jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk hal itu kami juga punya komitmen yang sama seperti gubernur sebelumnya, bahkan akan menaikkan insentif bagi ketua RT dan ketua RW. Namun demikian itu kami rasa tidak cukup. Atas dasar itu kami pasangan calon Ridho akan memberikan bantuan dana sebesar 100 sampai 200 juta per RW per tahun. Jadi kalau melihat jumlahnya itu kalau 2.741 kurang lebih 550-an miliar setahun ya. Jadi angka yang cukup, apalagi kita memiliki APBD lebih dari 83 triliun per tahun. Jadi ini tidak masalah.
Dan uang ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena begitu ada uang di setiap RW, nanti Pak RT, Pak RW akan berdiskusi bersama seluruh stakeholder, bersama seluruh masyarakat yang ada di RW tersebut untuk membahasnya, mendiskusikannya, mendialogkan kira-kira uang ini akan digunakan untuk apa? Apa digunakan untuk mempercantik daerah dengan taman, membuat posko-posko keamanan, kemudian digunakan untuk kuliner, atau juga untuk gerbang di setiap RW dan sebagainya. Dengan demikian terjadi dialog dan interaksi antara warga di setiap RW, dan RW-RW akan lebih baik lagi, lebih cantik lagi, lebih rapi lagi, lebih bersih lagi. Kemudian juga ini mengurangi juga terjadinya tawuran yang ada di DKI Jakarta. Karena terjadi komunikasi, dialog, diskusi, dan interaksi antar warga. Dan dengan adanya anggaran ini, maka warga diberi kesempatan dan diperdayakan. Tidak hanya menjadi konsumen, warga menjadi bagian penting di setiap RW. Kalau pembangunan di setiap RW terjadi dialog, diskusi yang baik terhadap kebersihannya, kerapiannya, kemajuan, kesejahteraan warga, dan interaksi warga, maka kami sangat yakin di setiap kecamatan, kabupaten kota, dan di provinsi DKI ini akan menjadi lebih baik lagi. Atas dasar itulah program ini kami gulirkan. Kami yakin dana ini akan sangat bermanfaat, dan ini program nyata daripada pemberdayaan masyarakat. Jadi uang itu bukan dipegang di elit, tapi uang diserahkan kepada warga untuk dapat digunakannya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di setiap RW. Baik, berarti terkait dengan hal tersebut tentunya akan pembentukan pengawasan lagi ya. Posko pengaduan akan dibuka kepada masyarakat untuk dapat mengawasi penggunaan dana tersebut. Saya mau langsung ke Bang Nelson terlebih dahulu. Bang Nelson, salah satu hal yang juga menjadi faktor janji-janji yang disampaikan oleh masing-masing paslon di Jakarta ini kan diantaranya terkait dengan pengelolaan JIS ya. Nah, kalau dari pasangan Anda, dari data yang kami himpun beredar mengatakan bahwa akan mencoba untuk menggratiskan JIS bagi Jackmania. Apa yang dimaksud dengan menggratiskan JIS bagi Jackmania ini, Bang Nelson? Jackmania ini satu grup yang paling dominan memegang DKI ya. Jadi bagaimana pun keberpihakan mereka tentunya kepada masyarakat kita. Hal-hal teknis yang digratiskan boleh dibilang bagaimana caranya kalau ada pertandingan, kalau ada kegiatan olahraga dan sebagainya, tinggal kita mengelola mereka. Kita selalu mengatakan Jakarta Kuaman ini tidak merusak, tidak melakukan hooligan, tidak melakukan hal-hal teknis lainnya tentunya. Dan mereka juga adalah manpower yang memiliki hobi dan tidak liar, tentunya bisa kita daya gunakan. Ada beberapa strategi bagi Jackmania, kita bisa memanfaatkan mereka untuk kemandirian perekonomian dan lain-lain. Dan kalaulah mau kita perhatikan sebuah kota di Inggris Raya, pemain bola partisipasi penonton dan klub-klub itu ini yang memiliki dan memajukan tentunya anggaran, dana dan sebagainya. Jangan kita hanya meminta mereka pada saatnya seperti begini. Tentunya mereka berdaya guna kita buat ke depan. Dan masalah gratis itu ya tidak seluruhnya lah bermanfaat. Itu gratis. Sumber daya manusia juga berpikir untuk menindaklanjuti apa yang menjadi perekonomian maupun usaha-usaha yang harus kita kelola dengan mereka. Demikian. Baik, kurang lebih berarti melibatkan keterlibatan Jackmania ya untuk JIS. Ya, nah, kalau pasangan Ridho sendiri kan Bang Ariza mengatakan bahwa akan menyerahkan pengelolaan JIS kepada Persija yang saat ini kan pengelolaan JIS itu dipegang oleh Jakpro. Nah, pengelolaan ini secara sepenuhnya dipegang Jackmania atau skemanya seperti apa nantinya? Jadi tentu bukan diserahkan sepenuhnya pada Persija atau Jackmania, karena JIS itu dibangun menggunakan anggaran APBN dan APBD. Tentu ada pertanggungjawabannya, ada pelaporannya, dan selalu diaudit oleh BPK dan sebagainya. Jadi yang kami dan itu sudah diputuskan, diserahkan manajemen dan pengelola oleh BUMD yaitu Jakpro. Yang dimaksud oleh pasangan Ridho adalah
yang sebelumnya memang Persija dijanjikan ikut terlibat, ternyata belum dilibatkan secara penuh, secara baik. Jadi Pak Emil sudah menyampaikan nanti setelah menjadi gubernur tentu akan melakukan audit, melihat berbagai hal terkait JIS, dan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Persija, itu menjadi base camp daripada Persija. Jadi kantor Persija nanti bisa di JIS, dan dalam pengelolaannya juga Persija dilibatkan. Bahkan Jackmania juga nanti akan didengarkan masukan dan pendapatnya, dilibatkan juga dalam hal bagaimana pengelolaan penggunaan, sarannya, masukannya, agar JIS ini yang memang dibiayai dengan biaya yang mahal, yang tinggi, dan kita punya stadion yang sangat baik, berkelas internasional. Tentu yang tidak kalah penting adalah pemanfaatannya yang ke depan diharapkan dapat menghadirkan pemain-pemain sepak bola juga yang berkelas internasional atau berkelas dunia. Baik, terakhir mungkin Cak Lontong singkat saja, apakah Anda setuju dengan pandangan dua tim ses paslon lain bahwa keterlibatan Jackmania dalam pengelolaan JIS ini menjadi penting? Singkat saja mungkin seperti apa Cak Lontong? Ya, terima kasih ya. Menurut saya ini sebuah hal yang memang harus kita wujudkan. Ada satu program di kita ada yang namanya Jakarta Berolahraga dan Berbudaya. Jadi bahwa bagaimana kita memaksimalkan potensi JIS yang kita sudah punya ini pasti akan ke depan kita tingkatkan, tapi bukan hanya berhenti masalah JIS yang berkaitan dengan olahraga dan terutama sepak bola, tapi kita juga peduli dengan gor-gor ya, gedung olahraga yang ada di setiap kecamatan. Kita tahu sendiri itu sangat banyak di Jakarta, itu juga menjadi perhatian kita akan tingkatkan, dan apalagi itu selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tentunya juga bisa menjadi pengembangan budaya di tiap-tiap kecamatan gitu. Tapi secara garis besar JIS memang harus kita maksimalkan potensinya untuk perkembangan khususnya sepak bola bagi warga Jakarta. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini terkait dengan paslon dan juga strateginya memenangkan hati warga Jakarta dalam program berikutnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah meluangkan waktunya kepada kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih.